Lihat ini, saya belum pernah melihat pria yang begitu luar biasa. Untuk terbebas dari beban cicilan KPR yang sangat besar, dia seorang diri mengubah pipa beton raksasa bekas yang sudah dibuang menjadi sebuah kabin mini yang sangat indah di halaman rumahnya. Semuanya dikerjakan dengan tangannya sendiri. Pertama, dia menggunakan mesin pemotong untuk membuat bukaan jendela panjang dan pintu berbentuk bulat pada bagian ujung dinding pipa dengan sangat presisi. Kemudian satu persatu, bukaan tersebut dipasangi kusen jendela kayu solid dan kaca yang dapat meneruskan cahaya. Bagian ujungnya juga ditutup dengan pintu kayu yang hangat dan memiliki tekstur alami. Struktur utama rumah pun mulai terbentuk. Panel surya dipasang di atap untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Jalan setapak dari kerikil dibuat di bagian pintu masuk dan dihiasi tanaman hijau. Sementara rangkaian lampu dekoratif dililitkan di sekelilingnya, memberikan tampilan eksterior yang unik dan terasa hangat seperti rumah pada umumnya. Renovasi bagian dalam juga dilakukan dengan sangat menyeluruh. Pertama, seluruh bagian interior dilapisi membran kedap air untuk mencegah kelembapan dari tanah masuk. Kemudian, rangka kayu berbentuk lengkung yang mengikuti bentuk dinding pipa dibuat di sepanjang bagian dalam. Celah-celahnya diisi dengan kapas insulasi berdensitas tinggi. Pada saat yang sama, pipa pembuangan air dan kabel listrik untuk seluruh rumah juga dipasang. Setelah itu, panel kayu lapis melengkung yang dibuat khusus digunakan untuk menutup dinding dan bagian kubah secara bertahap. Lantai kayu solid yang halus kemudian dipasang, sepenuhnya mengubah pipa beton yang awalnya dingin dan kaku menjadi ruang hangat, lembut, dan alami dengan nuansa kayu. Hasil akhirnya benar-benar menakjubkan. Dapur terbuka, sofa berbahan kain, dan rak-rak ditata dengan rapi. Lampu gantung berbentuk kubah memberikan cahaya hangat, sementara jendela-jendela panjang membiarkan banyak cahaya alami masuk. Ukurannya memang kecil, tetapi semua fungsi yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap. Namun saat saya mengira rumah ini sudah cukup mengesankan, adegannya beralih ke rumah lain yang bahkan lebih unik. Pertama, dia menempatkan sebuah tangki minyak bekas dengan kokoh di atas fondasi beton. Tangki tersebut kemudian diamplas dan dibersihkan dari karat dengan hati-hati. Lalu seluruh permukaannya dicat dengan warna abu-abu gelap matte. Dia membuat sebuah pintu pada tangki dan memasangnya dengan pintu kedap bergaya industrial. Katup dan sambungan asli tangki tetap dipertahankan sebagai dekorasi. Panel surya juga dipasang di atap untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Di sekeliling tangki dibuat jalan setapak dari kayu yang dihiasi bunga, semak-semak, dan kerikil. Di balik tampilan luarnya yang kokoh dan bergaya industrial, ternyata tersembunyi interior yang sangat elegan. Renovasi interiornya juga dilakukan dengan sangat teliti. Pertama, seluruh bagian dalam dilapisi membran kedap air berwarna hitam untuk mencegah kelembapan. Kemudian, rangka kayu solid berbentuk cincin dibuat mengikuti lengkungan tangki. Celah-celahnya diisi dengan kapas insulasi berwarna merah muda, agar bagian dalam tetap hangat saat musim dingin dan sejuk saat musim panas. Setelah itu, panel putih melengkung yang halus dipasang sebagai penutup. Panel tersebut dilengkapi dengan lampu strip berbentuk cincin dan lampu tersembunyi, sehingga tangki logam yang awalnya dingin berubah menjadi ruang melengkung yang lembut dan menenangkan. Hasil akhirnya benar-benar luar biasa. Area tidur, sofa kain, dan dapur terbuka ditata dengan rapi. Rak-rak di dinding dihiasi tanaman hijau. Sementara cahaya hangat memenuhi seluruh ruangan. Ukurannya memang kecil, tetapi benar-benar nyaman untuk ditinggali. Tanpa harus menanggung cicilan rumah setiap bulan, hanya dengan sebuah tangki minyak bekas, dia berhasil menciptakan rumahnya sendiri. Kalau kamu harus memilih di antara kedua rumah ini, menurutmu mana yang lebih sepadan dengan usaha yang dikeluarkan? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.